Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Anak didik sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmatnya untuk dapat kembali berjumpa kita dalam pelajaran daring kita seperti biasa sesuai dengan jadwal ya. Di hari Senin di pagi hari kita akan belajar matematika ya, daring matematika. Baik, anak didik sekalian, yang pertama yang Ustadz ingin sampaikan ya, Ustadz sampaikan barakallahu fikum yang udah kepada antum yang udah mengerjakan latihan ya minggu lalu. Ya, Anda lihat masih banyak ya yang belum mengerjakan di latihan di link yang Ustadz bagikan ya. Yang Ustadz Imam bagikan udah di grup antum, di link di grup antum, bisa antum lihat kembali. Yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan kembali ya, di sebagai nilai latihan antum nantinya. Karena antum kemarin mendapatkan nilai PTS ya, dari nilai ujian tulis dan praktek itu memang murni dari ujian antum tulis dan praktek antum ya, tidak ada tambahan dari nilai latihan ya, nilai latihannya. Nanti di antum nanti saat mengambil rapor ya, rapor yang dicetak di buku rapor antum ya, itu baru dimasukkan nilai latihan ya. Dan poin paling tinggi dari penilaian di rapor itu nanti yaitu di nilai keseharian antum ya. Jadi dari mana Ustadz menilai keseharian antum? Salah satu yang paling besar ya penilaiannya tentunya di latihan antum ya, dalam sehari-hari ya. Beberapa kali kita mengerjakan latihan ya, dari akumulasi dari nilai itu nanti itu sebagai nilai latihan antum yang akan nanti dikalikan dengan 3 ya, dikalikan dengan 3. Kemudian dijumlahkan dengan nilai PTS, dijumlahkan dengan nilai UTS antum nanti dibagi dengan 5 ya. Jadi penilaian yang paling besar yaitu penilaian sehari-hari antum ya, yaitu nilai dari latihan-latihan antum ya. Jadi ana harapkan bisa dikerjakan lagi latihan-latihannya ya, terutama latihan minggu lalu. Tidak mengapa antum terlambat ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Untuk itu bisa dilihat kembali link yang minggu lalu ya. Karena seperti yang pernah ana sampaikan ya, salah satu keberhasilan antum dalam belajar matematika ini yaitu dengan sering berlatih ya, sering mengerjakan latihan seperti itu. Baik anak didik sekalian, kemudian poin yang kedua yang ingin ana sampaikan ya, bagi antum yang merasa tidak puas dengan nilai PTS-nya bisa dijapri ana ya. Dan bagi antum yang ingin remedial, yang ingin memperbaiki nilainya, bisa juga dijapri kepada ana nanti ya. Udah ada beberapa dari kawan antum yang menjapri ana kemarin ya, dan meminta untuk remedial ya. Ana sangat mengapresiasi, berarti ada kepeduliannya terhadap pembelajaran kita ya, pembelajaran kita ini, dan ada kepeduliannya terhadap nilainya ya. Seperti itu. Jadi bisa dijapri kepada ana jika antum ingin memperbaiki nilai dari PTS antum yang sudah antum peroleh kemarin ya. Baik anak didik sekalian, kita masuk ke pelajaran kita. Di sini ana udah membuat ringkasan ya, ringkasan materi kita dalam
bab yang baru ini, yaitu persamaan garis lurus ya. Ana buat dalam slide ini, antum lihat ya, di sini ringkasan materinya sebenarnya ini sedikit sekali ya, tidak banyak sebenarnya materi dari persamaan garis lurus ini. Jika antum sudah memahami beberapa poin-poin yang ada di sini, ya insya Allah antum sudah memahami tentang persamaan garis lurus ya. Di sini udah kita jelaskan kemarin ya, bentuk umum dari persamaan garis lurus seperti ini ya kan. Baru kemudian mencari gradien melalui dua titik ya kan. Gradien jika diketahui persamaannya ya, sebelum dari garis melalui dua titik ini, gradien garis jika diketahui persamaannya ya kan. Kemudian yang kedua, gradien garis melalui dua titik ya. Kemudian poin yang ketiga ini yaitu gradien dua garis yang sejajar, gradien dua garis yang tegak lurus ya kan. Persamaan garis yang melalui satu titik jika diketahui satu titik ya kan, bagaimana persamaannya. Kemudian yang kedua, persamaan garis yang melalui dua titik jika diketahui dua titik dari sebuah garis, kemudian ditanya persamaannya gimana caranya, seperti itu ya kan. Ini ya udah masing-masing udah kita buat kemarin contohnya ya. Mencari gradien jika diketahui persamaannya, mencari gradien dari ini jika diketahui dua titik ya kan. Ya kan, mencari gradien jika diketahui, mencari gradien ya kan, mencari gradien dari dua garis sejajar. Ini minggu lalu udah kita bahas ya kan. Mencari persamaan ini ya, poin satu dan dua udah kita bahas contohnya. Salah satu lagi yaitu yang terakhir yang belum ada contohnya kita buat, yaitu gradien dua garis yang tegak lurus ya kan. Gradien dua garis yang tegak lurus ya. Ini akan kita bahas di pertemuan kali ini ya. Di sini ada contoh soal. Ini nanti mungkin dibagikan ya ke grup antum. Antum bisa pelajari lagi ya ringkasan dari materi kita di bab ini. Baik, sekarang kita masuk yang ini kembali kita bahas. Coba kita bahas kembali contoh soal yang udah kita pelajari ya kan. Yang pertama yaitu jika diketahui dua titik ya kan, ditanya gradien ataupun kemiringan dari garis tersebut. Caranya yaitu dengan ini, rumus yang tadi kita masukkan, yaitu gradien sama dengan Y2 dikurang Y1 per S2 dikurang S1 ya kan. Di sini kita buat titik pertamanya yaitu minus 4,5 dan titik keduanya yaitu 2,3 ya kan. Sudah dikurangkan, dimasukkan nilainya ya, hasilnya sama dengan minus 4/3 seperti itu ya minggu lalu. Kemudian yang cara yang kedua ya, jika diketahui persamaannya, bagaimana mengetahui nilai dari kemiringan dari garis tersebut jika diketahui persamaan dari garis tersebut. Kemarin juga udah kita bahas, yaitu dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C, yaitu dengan operasi aljabar ya. Meminta-minta akan diingat kembali pelajaran aljabar, ataupun dengan cara yang lebih mudah ya, antum masukkan rumus yaitu M sama dengan negatif A per B ya, negatif A per B. Di sini diingat lagi bentuk aljabar, yaitu ini sebagai A-nya ya kan, ini sebagai B-nya, 8 sebagai A ya, koefisien dari X sebagai A, koefisien dari Y sebagai B ya kan. Kemudian konstantanya adalah C ya. Berarti tinggal masukkan nilainya, negatif 8 dibagi dengan B-nya berapa, 4 ya, sama dengan negatif 2 ya kan. Ataupun kemarin kita buat caranya yaitu seperti ini ya.
8x tambah 4y tambah 9 sama dengan 0. Caranya kemarin kita buat yaitu seperti ini, yaitu mengubah bentuknya menjadi y sama dengan mx tambah c, ya kan? Yaitu tinggal kita pindah-pindahkan. Berarti 8x kita pindahkan, tinggal 4y tambah 9 sama dengan 8x, ya kan? Berarti 4y sama dengan dipindahkan lagi 9, 8x dikurang 9, y sama dengan 8x kurang 9 per 4, yaitu y sama dengan 2x dikurang 9 per 4, ya kan? Berarti M nya yaitu berapa? 2, ya kan? Sama seperti jawaban yang tadi, ya. Oh, yang ini negatif, ya. Pindah dari positif menjadi negatif, ya. Negatif 8x, negatif 8x, ini negatif 8x, ya. Afwan, ya. Nah, ini berarti menjadi negatif 2x dikurang 9 per 4. Berarti hasilnya sama dengan negatif 2. Ataupun dengan cara yang lebih cepat yang tadi, yaitu M sama dengan negatif A per B. A-nya berapa? A-nya itu 8, negatif 8 per 4. B-nya 4, ya kan? Sama dengan negatif 2. Seperti itu, ya, minggu lalu. Minggu yang udah pernah kita bahas, ya. Ini kita ulang-ulang kembali, ya. Baik. Yang bentuk soal berikutnya, sebenarnya materi kita ini, ya, singkat, ya, cuman ada beberapa variasi soal dari materi tersebut, ya. Kemudian lihat yang contoh yang ketiga yang sudah kita pelajari juga, ya. Di sini dilihat, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2S kurang 5, ya kan? Di sini diketahui berarti apa di materi kita? Yaitu menentukan persamaan garis lurus, ya, jika diketahui satu titik, kemudian diketahui garis yang lain yang sejajar dengan garis tersebut, ya kan? Di sini garis lain yang sejajar dengan garis tersebut yang diketahui apa? 2S kurang 5, ya kan? Tahap yang pertama yang udah kita bahas juga minggu lalu, tahap pertama berarti kita cari dulu gradien dari garis yang sejajar tersebut, yaitu dengan cara yang tadi. Di sini kita udah dapat, karena udah bentuknya sama dengan Y sama dengan MX tambah C ataupun kurang C, berarti di sini udah kita dapatkan langsung koefisien dari X-nya yaitu 2. Berarti M-nya sama dengan 2. Udah kita dapat M-nya sama dengan 2. Berarti di sini kita ketahui bahwa garis tersebut sejajar dengan garis yang ingin kita cari. Persamaan garis yang ingin kita cari, ya kan? Di materi kita kemarin, ya, jika dua garis sejajar, syaratnya yaitu apa? Yaitu syaratnya gradiennya sama dengan kemiringannya harus sama, ya. Dua garis yang sejajar, kemiringannya harus sama biar garis tersebut akan selalu sejajar. Jika kemiringannya tidak sama, maka garis tersebut jika ditarik garis lurus yang panjang, maka akan ada suatu titik di mana kedua garis tersebut saling berpotongan, ya, jika kemiringannya tidak sama. Tetapi jika kemiringannya sama, maka garis tersebut akan selalu sejajar, ya, tidak akan saling berpotongan, ya. Seperti itu, ya. Jadi syarat dua garis yang sejajar harus gradiennya harus sama. Jadi di sini karena diketahui bahwa garis tersebut sejajar,
dengan garis 2S kurang Y, di mana gradien dari garis 2S kurang Y sama dengan 5, maka gradien garis yang kita ingin cari berarti juga sama dengan 2 juga, ya kan, karena dia sejajar. Berarti udah kita ketahui satu titik dan udah kita ketahui gradiennya, berarti kita bisa masukkan ke rumusnya, ya kan. Jika diketahui satu titik dan diketahui gradiennya, maka dapat kita cari dengan rumus yang ini, ya. Yang ini. Y sama dengan Y kurang 1, Y1 sama dengan M dikali S dikurang S1, ya. Seperti itu. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali S dikurang S1, ya. Y1-nya yaitu 3 titik, diingat titik yaitu S, Y, ya. Y1-nya sama dengan 3, X1-nya sama dengan 2. Berarti masukkan nilainya M-nya sama dengan 2. Ya, Y dikurang 3 sama dengan 2 dikali S dikurang 2. Ya, Y dikurang 3 sama dengan, ini perkalian bentuk aljabar. Ya, dikalikan ke setiap sukunya. 2 dikali X sama dengan 2X. 2 dikali negatif 2. Nah, jangan ditinggalkan tandanya, ya. 2 dikali negatif 2 negatif 4, ya. Berarti kita pindahkan negatif 3 biar bentuknya sama seperti ini, ya. Y sama dengan 2X dikurang, ini pindah negatif 3 pindah ke kanan menjadi positif 3. 4 negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1, negatif 1, ya. Berarti kita dapat persamaan garis yang pertama, yaitu Y sama dengan 2S kurang 1, ya, dengan Y sama dengan 2S kurang 5 adalah sejajar. Jika antum gambar, ya, kemarin kan di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang bagaimana cara menggambar sebuah grafik garis lurus, ya, persamaan garis lurus. Jika diketahui persamaannya, jika antum gambar ini Y sama dengan 2S kurang 1, kemudian antum gambar Y sama dengan 2S kurang 5, antum akan lihat bahwa kedua garis tersebut adalah sejajar, ya. Garis tersebut adalah sejajar. Seperti itu. Yang ini sudah kita bahas. Berarti yang terakhir yang belum kita bahas yaitu yang ini, ya, gradien dua garis yang tegak lurus. Baik. Kemudian kita masuk ke, biar lebih jelas, kita akan melihat gambar, ya, grafik dari gradien dua garis sejajar, ya, yang sejajar, ya. Nanti setelah itu kita akan bahas lagi dua garis yang tegak lurus, ya. Di sini antum bisa lihat dari materi yang tadi, ya, bahwa dari materi yang tadi kan kita katakan bahwa udah kita buat juga contohnya bahwa dua garis dikatakan sejajar jika gradiennya sama, ya kan? Jika gradiennya sama. Di sini akan kita lihat gambarannya seperti apa, ya. Jadi di sini ada 4 garis seperti yang antum lihat di slide-nya. Ada 4 garis yang sejajar. 1, 2, 3, 4 yang ana kasih nama yaitu garis A, garis B, garis C dan garis D, ya. Antum bisa lihat ini sejajar, kan? Jadi bisa kita buktikan dengan rumus yang tadi, apakah keempat garis ini gradiennya sama, nilai gradiennya, nilai kemiringannya. Karena tadi garis yang sejajar, maka gradiennya harus sama. Kita lihat gradiennya apakah sama, ya kan? Kita cari gradien dari garis A. Di garis A diketahui ada 2 titik,
ya, ada dua titik, yaitu titik A besar dan B besar. Ya. Ya, titik pertama yaitu negatif 2,0. Ya, negatif 2,0 seperti yang antum lihat di slide-nya. Kemudian titik yang kedua diketahui yaitu 2,5. Ya. Jika diketahui dua titik, berarti dapat kita cari gradiennya dengan rumus seperti rumus sebelumnya, yaitu Y2 dikurang Y1 per S2 dikurang S1, ya kan? Di sini kita cari gradien dari garis A, yaitu AB, ya kan? Gradien AB sama dengan, yaitu Y2-nya berapa? Y2-nya yaitu 5. Yang ini kita bikin tadi titik pertama, ya. Yang ini titik kedua, berarti Y2-nya itu 5. Y1-nya berapa? 0 dikurang 0, ya kan? X1, X2-nya berapa? 2, ya kan? 2 dikurang dari X1-nya berapa? Negatif 2 dikurang negatif 2, berarti 5 per 2 dikurang negatif 2, yaitu sama dengan 2 ditambah 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti gradien garis A kita dapat di sini yaitu 5 per 4. Kita lihat apakah gradien dari B juga 5 per 4, ya. Tadi kan syaratnya kedua garis sejajar, syaratnya kemiringannya harus sama, ya kan? Kita lihat di sini garis B. Garis B ini diketahui dua titik, yaitu titik D dan titik O, ya. Ataupun titik O dan titik D, ya. 0,0 dan titik yang kedua yaitu 4,5 yang dilewati oleh garis ini, ya kan? Kita lihat, berarti kita kurangkan, kita masukkan ke rumus ini. Y2 dikurang Y1, Y2-nya yang mana berarti? 5. Y1-nya berapa? Yang mana? Yang ini. 5 kurang 0. 5 dikurang 0 sama dengan 5, ya kan? X2-nya yang mana? Yang ini 4. 4 dikurang 0 sama dengan 5 per 4. Bisa antum lihat di sini bahwa gradiennya sama-sama 5 per 4. Ya. Gradiennya sama-sama 5 per 4, berarti terlihat bahwa dua garis yang sejajar, maka nilai gradiennya akan sama, ya, seperti di materinya tadi. Kita lihat juga di garis yang C, ya. Di garis C ini yaitu diketahui dua titik, yaitu titik pertama titik E, dikasih nama titik E yaitu 0,-3, dan titik kedua yang dilalui oleh garis C yaitu titik F. Ya, titik F yaitu titik F yaitu 4,2. Tinggal kita masukkan ke rumusnya, berarti 2 kurang negatif 3 per 4 kurang 0. Nah, di sini pun antum lihat bahwa apanya sama, ya, gradiennya, kemiringannya sama. Jadi di sini kita dapatkan bahwa garis yang sejajar, maka kemiringan dari garis tersebut adalah sama, ya. Berarti terbukti dari materi kita tadi, ya. Sekarang kita masuk, kita ada waktu 6 menit lagi, kita masuk ke gradien dua garis yang tegak lurus, ya. Sebelum masuk ke contohnya, kita masuk ke gambarannya gimana dua garis tegak lurus. Dikatakan dua garis tegak lurus tadi bahwa perkalian antara garis yang pertama dengan garis yang kedua harus sama dengan negatif 1, ya. Kita lihat di materinya, di ringkasan materi kita, bahwa gradien dua garis tegak lurus yaitu MG, ya, garis pertama dikali dengan MH, gradien garis yang kedua, sama dengan negatif 1, ya kan? Kita lihat di sini di gambarannya, ya. Di sini ada dua garis yang tegak lurus, ya, tegak lurus seperti ini, yaitu garis K dan garis H, ya. Garis K melalui dua titik, yaitu titik
0,0 dan titik negatif 2,3. Ya, kemudian garis H melalui dua titik, yaitu titik 0,0 juga dan titik 3,2. Jadi mereka saling berpotongan di titik 0,0. Ya, di sini kita lihat bahwa kedua garis tersebut memang tegak lurus. Kemudian kita cek di sini, dikatakan tadi di materinya bahwa jika dua garis tegak lurus, maka perkalian kemiringan dari kedua garis tersebut hasilnya adalah negatif 1. Jadi di sini kita cari MOC. MOC berarti garis kemiringan garis K, ya kan? Kemiringan garis K. Di sini kita ambil titik yang kedua, sama rumusnya seperti yang tadi ya. Jika diketahui dua titik berarti dimasukkan ke rumus yang tadi, Y2 dikurang Y1 per S2 dikurang S1. Berarti kita kurangkan. Negatif 2 dikurang 0, ya kan? Ya, negatif 2 dikurang 0. Di sini dibikin berarti S2 kurang S1 per Y2 kurang Y1, sama juga nilainya nanti ya. Bisa sama juga nilainya. Di sini dibuat negatif 2 dikurang 0 per 3 dikurang 0, ya, negatif 2 per 3, ya. Kemudian di sini MOB masukkan nilainya, yaitu 3 dikurang 0 per 2 dikurang 0, 2 per 3, 3 per 2, ya. Berarti dikalikan, negatif 2 per 3 dikalikan dengan 3 per 2, apakah sama nilainya? Apakah nilainya sama dengan negatif 1? Kita kalikan, negatif 2 per 3 dikali dengan 3 per 2 sama dengan negatif 1. Ataupun dengan cara rumus yang tadi, ya, yaitu Y2 dikurang Y1, ya. Bisa antum cari dengan cara rumus yang tadi, Y2 dikurang Y1, kita cari ya, masih ada waktu 3 menit. Y2 kurang Y1 berarti 3 dikurang 0, ya. 3 dikurang 0 per negatif 2 dikurang 0, berarti negatif 3 per 2, negatif 3 per 2, ya kan. Kemudian di sini yaitu di garis H, berarti kita kalikan, yaitu 2 dikurang 0, 2, 3 dikurang 0, 3, ya kan. Berarti negatif 3 per 2 dikali dengan 2 per 3. Ya, di sini ada kekeliruan ya, afwan ya. Harusnya yaitu Y2 dikurang Y1 per S2 kurang S1. Berarti kita coba kalikan ya. Di sini coba kita kalikan. Berapa? Negatif 2 M1-nya MOC-nya tadi jika rumusnya Y2 kurang Y1 per S2 kurang S1, MOC-nya sama dengan negatif 3 per 2, ya. Kemudian MOB-nya, ya, dengan rumus Y2 kurang Y1 per S2 kurang S1 sama dengan 2 per 3, ya. Sekarang kita kalikan, yang ini dikali dengan yang ini, apakah hasilnya negatif 1? Nah, kita kalikan, ya. Berarti kita kalikan MOC dikali dengan MOB sama dengan negatif 3 per 2 dikali dengan 2 per 3 sama dengan negatif 6 per 6 sama dengan negatif 1. Negatif 1, ya. Di sini antum bisa kita lihat bahwa jika dua garis tegak lurus, ya, maka perkalian antara kemiringan garis yang pertama dengan kemiringan garis yang kedua hasilnya adalah negatif 1. Ini negatif 1, ya. Hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1, ya.
Jadi di sini didapat kesimpulannya itu garis-garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama, ya kan, yang tadi. Baru dan hasil kali gradien garis-garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1, ya. Yang ini yang antum ingat ya, kesimpulan dari pelajaran di gradien 2 garis sejajar dan 2 garis tegak lurus, ya. Baik anak didik sekalian, demikian ya pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian antum, semoga bermanfaat. Insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan di materi berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.